بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala pada kajian kita di malam hari ini dan beberapa malam kemudian, kita akan mengkaji dan mengambil faedah dari kitab Syarah Kun Salafiyan 'alal Jadah. Syarah dari kitab Kun Salafiyan 'alal Jadah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdussalam Ibnu Salim As-Suhaimi. Kitab yang ma'ruf, ya, sering dikaji, judul yang dikenal oleh kita biasanya Kun Salafiyan 'alal Jadah. Adapun makna kun salafiyan, kun artinya jadilah, salafiyan seorang salafi, 'alal jadah di atas prinsip yang lurus, ya, kokoh gitu loh. Itu maknanya. Yang kita kaji adalah syarahnya. Kitab ini yang biasa dikaji biasanya kalau di Palembang ini atau di banyak tempat, kitab Kun Salafiyan 'alal Jadahnya. Namun alhamdulillah kita mendapatkan syarahnya melalui teman, minta belikan sama teman yang ada di Mesir, dikirim dan sampailah buku ini ke Palembang. Jadi kalau mau dibilang mungkin untuk di Indonesia ini wallahu alam, sebatas yang kita ketahui nampaknya kita orang yang pertama kali mengkaji syarahnya ini, ya, syarahnya belum didapati juga di Indonesia yang menjualnya, padahal sudah banyak dijual di Mesir, Jazair dan yang lainnya. Di sini disebutkan kita baca buku ini dari awal dan kita berupaya untuk mengambil faedah dari penulis buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kata penulis buku ini yaitu Syekh Abdussalam As-Suhaimi, beliau mengatakan, faqad syarahtu risalati al-musamma Kun Salafiyan 'alal Jadah. Sungguh aku telah mensyarah bukuku yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jadah, syarhan sautiyan fi ihda ad-dawrat al-ilmiyah allati uqimat bil Madinah. Aku telah mensyarah risalahku Kun Salafiyan 'alal Jadah dengan syarah
dalam bentuk suara, syarhan sautian dalam bentuk suara, rekaman pada salah satu daurah yang dibuat di kota Madinah, yang dilangsungkan di kota Madinah qabla iddatis sanawat, yang terjadi sebelum atau beberapa tahun yang lalu. Kata beliau, waqad ragiba minni sahibud dar al-athariyah al-jazairiyah tafriqahu wa taba'atahu. Sungguh pemilik penerbit Dar al-Athariyah al-Jazairiyah, ya, sahib Dar al-Athariyah al-Jazairiyah menginginkan, mengharapkan dariku untuk mentranskripnya dan mencetaknya. Fa'adzintu lahu bidzalik, sehingga aku pun mengizinkannya. Wa hadza syarhu huwal mu'tamadu li hadzal kitab. Kata beliau, syarah ini inilah yang menjadi cetakan mu'tamad, kitab yang menjadi patokan mu'tamad. Wa yulghi ma sabaqahu min taba'at bismi kun salafiyan alal jadah. Dan cetakan ini, cetakan yang untuk pegang yang sama, ya, maksudnya yang ada syarahnya, adalah cetakan yang baku, ya, yang mu'tamad, jadi sandaran, sehingga dia mengalahkan atau melepaskan, menggugurkan seluruh cetakan yang sebelumnya yang dicetak dengan judul Kun Salafiyan Alal Jadah. Jadi cetakan ini menggugurkan cetakan yang kalau di covernya semata-mata Kun Salafiyan Alal Jadah. Difahami? Nah, tapi tidak masalah, yang punya cetakan itu ya jangan dibuang, ya, jangan antum sudah bakar, enggak, ya disimpan, ya, enggak masalah. Untuk tambahan faedah, namun penulis mengatakan untuk cetakan selain cetakan ini dengan judul Kun Salafiyan Alal Jadah itu sudah digugurkan. Maksudnya digugurkan tuh gini, berarti ada perubahan isi. Nah, bagi yang antum punya cetakan yang judulnya Kun Salafiyan Alal Jadah lebih tipis, nanti kalau ada perbedaan antum kasih tahu. Kalau kurang lengkap, lengkapi yang di sini. Kemudian kata beliau, as'alullah yanfa'a bihadza syarh wa aslihi. Aku memohon kepada Allah agar memberikan kemanfaatan dengan syarah ini dan asalnya, itu matannya. Wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata dzalika, kalau ada tulisan hamzah itu namanya ustad. Ustad itu kalau udah ada tulisan seperti ini itu maknanya profesor, ya, profesor. Dal itu doktor. Ustadz Dr. Abdussalam Ibnu Salim As-Suhaimi, Ustadzul Fiqh Bid-Dirasa Al-Ulya bi Kulliyatis Syariah bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah. Ya. Kita baca keterangan dari beliau. Tanbih. Ya. Laqad kuntu bi ardi hadzal kitab ala jam'in min afadil ahli ilmi. Sungguh aku telah berupaya untuk memaparkan kitab ini kepada sekelompok para ulama. Wa ragibtu minhum qira'atahu, dan aku menginginkan, berharap mereka membacanya. Li ufid min ilmihim wa taujihatihim. Fajazahumullahu khairan, atau liufida, atau liafida min ilmihim wa taujihatihim, agar aku bisa mengambil faedah. Liafida min ilmihim wa taujihatihim, agar aku bisa mengambil faedah dari ilmu dan bimbingan mereka. Fajazahumullahu khairan.
wali atma'inna wa yatma'in al-qari ala sihhati wa salamati ma tadammanahu hadzal kitab. Dan juga tujuannya agar aku bisa menjadi tenang dan juga para pembaca bisa menjadi tenang terhadap kesahan dan keselamatan, kebenaran dan keselamatan apa yang dikandung oleh buku ini. Masya Allah, luar biasa ya penulis buku ini. Ketika beliau menyusun buku ini, beliau sodorkan ke para ulama supaya beliau bisa mengambil faedah kalau ada kritikan-kritikan, sehingga beliau pun menjadi tenang, dan pembaca yang membaca buku ini bisa menjadi tenang juga akan kebagusan dan juga keselamatan buku ini dari isi kandungannya. Wa fi muqaddamati haula'i al-ulama al-afadil, di antara para ulama yang terdepan yang membaca buku ini, kata beliau, Samahatu Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan, di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan, adwu hay'a kibaril ulama wa adwu al-hay'a ad-daimah lil ifta, walladzi qara'ahu ma'a kitabin akhar li. Syekh Saleh Al-Fauzan, anggota Lajnah Daimah dan juga anggota Dewan Fatwa lil Ifta Saudi Arabia, anggota kibar ulama. Beliau membaca buku ini juga bersama buku yang lain yang judulnya Kalimat Nafi'at fi Umurin Muhimmat. Wa qala hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ta'ammaltu kitabain kama talabtum wa lam yadhhar li alaihima ayyu mulahadhatin. Kata Syekh Shalih Fauzan, aku cermati kedua buku tersebut sebagaimana yang kalian inginkan, sebagaimana yang kamu inginkan, dan tidak nampak bagiku pada dua kitab tersebut kritikan sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali kritikan. Itu yang pertama, beliau sodorkan buku ini ke Syekh Shalih Fauzan. Kemudian yang kedua, buku ini disodorkan juga ke Sahibul Fadilah Al-Ustadz Ad-Doktor Ali Ibnu Nasir Faqihi, Syekh Nasir Ali Al-Faqihi, Al-Mudarris bil Masjidin Nabawi Asy-Syarif wa Mudir Idarati Syu'un Al-Ilmiyah bi Majma' Al-Malik Fahad Littiba'atil Mushaf Asy-Syarif. Wallahu alam, setawana kayaknya beliau masih hidup. Syekh Shalih Fauzan Ali Ibnu Nasir Faqihi ini kalau tidak salah masih hidup. Kemudian yang ketiga, Sahibul Fadilah Asy-Syaikh Ubaid Ibnu Abdullah Al-Jabiri Al-Mudarris bil Jami'ah Al-Islamiyah sabiqan. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau barusan meninggal, baru sekitar mungkin sebulan lah. Wa Sahibul Fadilah Dr. Saleh Ibnu Sa'ad As-Suhaimi, Syekh Saleh As-Suhaimi masih hidup, beliau mufti kota Madinah. Al-Mudarris bil Masjidin Nabawi Asy-Syarif wal Ustadz Al-Musyarik bi Qismil Aqidah bil Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah An-Nabawiyah wa ghairuhum min ahli ilmi jazahumullahu khairan wa nafa'anahumullahu wal muslimin bi ilmihim wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kata beliau, buku ini disodorkan ke beberapa ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Ali Ibnu Nasir Faqihi, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Ubaid Al-Jabiri dulu pengajar Jami'ah Islamiyah. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin yang Syekh Saleh As-Suhaimi, ya, Syekh Saleh Ibnu Sa'ad As-Suhaimi yang dulu beliau ngajar di Masjid Nabawi, ya, juga termasuk guru di Jami'ah Islamiyah, namun sekarang beliau menjadi mufti kota Madinah. Kita baca takdim muqaddimah atau kata pengantar dari empat ulama ini tadi. Di antaranya di sini disebutkan takdim Fadilatil Ustadz Ad-Doktor Ali Ibni Nasir Faqihi, Al-Akh Al-Fadil Ad-Doktor Abdus Salam Ibnu Salim As-Suhaimi waffaqahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, faqad qara'tu bahsakum bi'inwan kun salafiyan 'alal jadah. Kata beliau, aku sudah membaca bahasnya kalau engkau, bahasnya yang berjudul kun salafiyan 'alal jadah. Kun jadilah salafiyan, seorang salafi, jadah itu lurus, ya, di atas
istiqomah. Fawajadtuhu bahsan jayyidan fi mawdu'ihi. Aku mendapati ini pembahasan yang bagus sekali dalam bab ini. Walaisa li alaihi mulahadzat jauhariyah. Tidak ada bagiku kritikan yang istimewa lah. Ma ada ba'dha al-ibarat, kecuali sebagian lafaz ibarah, ya, sebagian kalimat, au iqtirahat tajidunaha ala ba'di safhatil bahs idza ra'aitum akhdal munasib minha. Atau sebagian usulan-usulan yang kau bisa dapati pada sebagian lembaran-lembaran buku tersebut, kalau engkau ya memandang untuk mengambil usulan tadi ya. Wafaqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa katabahu muhibbukum Ustadz Dr. Ali ibnu Muhammad ibnu Nasir Faqihi pada tahun 1424 Hijriah. 1424 Hijriah. Berapa tahun yang lalu, Firman? Hah? 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Antum berapa umur Syekh? Hah? 17. Antara kitab ini sama umur antum masih tuaan kitab ini. Ya, masih tua. Mungkin kita belum kenal dakwah salafiyah ya. Kemudian takdim fadilati Syekh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau pernah ke Indonesia ya. Saleh Suhaimi pernah ke Indonesia, Ubaid Al-Jabiri pernah ke Indonesia. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wa dzul uluhiyati wal ubudiyyah 'ala khalqihi ajma'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sadatul alamin ba'dan nabiyyin wal mursalin wa sallama tasliman katsira ala maril ayami wal layali was sinin amma ba'du. Kata beliau, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, fama ahsana ma qalahul imam al-allama al-bahr al-jihbiz Muhammad ibnu Abi Bakar az-Zura'i ad-Dimashqi al-ma'ruf bi Ibn Qayyim al-Jauziyah. Fama ahsan, alangkah indahnya apa yang telah dikatakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim, al-Imam al-Allamah al-Bahr al-Jihbiz. Jihbiz itu maknanya orang yang ngerti selak beluk kritik-kritikan dalam masalah hadis. Itu dikenal dengan jihbiz. Al-Imam Ibnul Qayyim ya, Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim. Wa dzalika fi kitabil azim al-mubarak Zadil Ma'ad, yaitu pada buku beliau yang judulnya Zadul Ma'ad. Kita baca. Idz qala rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim beliau pernah mengatakan, faman ansha'a aqwalan, barang siapa yang memunculkan suatu perkataan atau pendapat, wa assasa qawaidah, serta mentaksis, membuat kaedah-kaedah, bihasabi fahmihi wa ta'wilihi, sesuai dengan kadar pemahaman dan takwilnya dia, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatnya dia. Lam yajib 'alal umma ittiba'uha, tidak wajib bagi umat untuk mengikutinya. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang memunculkan suatu pendapat atau membuat suatu kaedah apabila berasal cuma sekedar dari pemahaman dia atau dari ilmu dia atau dari takwilnya dia, tidak wajib bagi umat ini tadi untuk mengikuti pendapat tersebut, baik orang tersebut adalah ulama ataupun ustadznya dia ataupun syekhnya dia, tidak wajib. Wala tahakum ilaiha,
Juga tidak wajib untuk berhukum dengan pendapat tadi. Makanya yang cerdas, ya, ketika ada guru kita mengatakan seperti ini, dilihat apa yang diucapkannya tadi sesuai dalil apa tidak. Kalau tidak sesuai dalil, maka tidak wajib bagi umat untuk mengikuti pendapat tersebut. Hatta tu'arada ala ma ja'a bihi Rasul, sampai pendapat tadi atau kaidah tadi dipaparkan kepada apa yang dibawa oleh Rasul, dipaparkan dengan syariat ini tadi. Fa in tabaqathu wa wafaqathu wa syuhida lahu bisihha kubilat hina idzin. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau mencocoki, ya, apa yang dibawa oleh Rasul tadi, hadis atau ayat Al-Quran, mencocoki pendapat tadi, mencocoki kaidah-kaidah yang dibuat oleh seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz, dan disaksikan akan keabsahannya, kebenarannya oleh hadis Nabi atau oleh Al-Quranul Karim, kubilat, maka pendapat tersebut diterima. Wa in khalafathu wajaba radduha wattirahuha. Kalau ternyata pendapat tersebut diselisih oleh syariat, diselisih oleh Al-Quran, diselisih oleh hadis Nabi SAW, maka wajib ditolak dan dibuang. Fa illam yatabayyan fiha ahadul amrain. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau tidak nampak, ya, ada seorang ustaz, ya, mengemukakan suatu pendapat, dia mengatakan antum tidak tahu ini pendapat ada dalilnya ataukah tidak. Antum merasa janggal, mengganjal di hati, tidak nampak bagi antum dalil dalam hal ini tadi. Kata beliau, ju'ilat mauqufatan, maka pendapat tadi dijadikan mauqufah, tawakuf, terhenti. Ya, apa maknanya? Wa kana ahsanu ahwaliha ayyajuzal hukmu wal ifta biha wa tarkuhu. Maka kondisi yang paling bagus adalah boleh berhukum dengan pendapat tadi, berfatwa dengan pendapat tadi, boleh juga meninggalkannya. Difahami? Ada seorang alim, dia berpendapat seorang syekh, seorang ulama, anggaplah seperti Al-Imam Ahmad, dia berpendapat dengan sikap antum apa? Cocokkan dengan Al-Quran, cocokkan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau cocok, dikuatkan oleh syariat, antum pegang pendapat tadi. Kalau tidak dikuatkan oleh dalil, apa sikap kita? Jadikan ini pendapat mauqufah, gantung, tawakuf. Kondisi yang terbaik dari permasalahan ini, boleh antum ambil pendapat tadi, boleh antum buang. Difahami? Dan yang berpendapat seperti itu tidak bisa memaksa orang lain. Dan kalau kita cek dalam permasalahan fikih saja, banyak masalah-masalah seperti ini. Difahami? Banyak masalah-masalah seperti ini didapati dalam permasalahan fikih. Contoh misalkan, pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bolehnya akikoh, mengakikai diri sendiri kalau dia belum diakikai. Firman antum sudah diakikai belum? Sudah? Coba. Sudah? Dafah? Mas Ujang sudah diakikai belum? Belum. Nah, Mas Ujang belum diakikai. Mas, tidak ada dalil yang sahih, ingat yang sahih, yang menunjukkan bahwasannya bolehnya akikah untuk akikah diri sendiri. Sudah balik, tidak ada dalil yang sahih. Ya. Pendapat ulama banyak. Nah, dalam hal ini, karena tidak ada dalil yang sahih, boleh antum ambil pendapat ini, boleh antum buang. Difahami? Tidak wajib untuk mengikutinya. Dan tidak bisa antum memaksa orang lain. Difahami? Ini yang ada salafnya, yang ada ulama. Terus bagaimana kalau seandainya yang berpendapat ini tadi bukan seorang ulama, seorang ustaz, ya, yang keilmuannya tadi
mungkin 1/100 dari ilmunya masyayikh yang ada sekarang ini, itu tidak sebanding. Maka sangat layak-layak untuk ditinggalkan. Ya. Wa hadza, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa hadza li'annahu mutaqarrarun indal a'imma minas salafis salih. Ini, permasalahan ini wajib untuk menyodorkan pendapat kepada Al-Quran dan Sunnah adalah perkara yang mutaqarrar, yang sudah baku di kalangan para ulama salafus salih. Anna aqwalan nas wa a'malahum tuzanu bin nas wal ijma'. Masya Allah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, inilah ya ikhwan, kalau yang kita baca tadi buku para ulama, ucapan seorang alim yang rasikh. Syekh Ubaid Al-Jabiri bukan orang sembarangan. Ana baca muqaddimahnya, luar biasa. Muqaddimah beliau berisi faedah. Dan beliau ini, semoga Allah SWT merahmati beliau dan menempatkan beliau di surga. Beliaulah orang yang pertama kali meresmikan Markis Darul Hadis di Fiyush. Waktu itu masih bentuk masjid qadim. Beliau datang ke Aden, beliau muhadharah di Son'a. Ketika itu diceritakan oleh salah seorang guru ana dulu, orang Yaman ini kalau memuji dia terlalu berlebihan. Ya, dikasih muqaddimah, kasih tarhib, syair, kemudian Fadilatul Syekh, Al-Alama, Al-Faqih, Fulan. Pokoknya ketika itu Syekh Ubaid, ya ahlal Yaman, khaffif al-madah. Ya ahlul Yaman, ringankan pujian kalian. Ya. Tipiskan. Jangan terlalu berlebihan. Makanya beliau, kalau beliau dipuji, misalkan disebutkan sahibul fadilah, kadang beliau menangis. Kayak kemarin yang rekaman beredar itu, beliau dipuji, beliau menangis. Ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala. Beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan, ini perkara sudah baku di kalangan para a'immah, para ulama salafus saleh. Anna aqwalan nas wa amalahum tuzan bin nasi wal ijma', bahwasanya pendapat umat manusia, tindakan-tindakan umat manusia, perbuatan mereka itu ditimbang dengan dalil dan ijma'. Faman wafaqa nassan au ijma'an qubila minhu. Apabila ada suatu pendapat yang mencocoki dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis, au ijma'an atau mencocoki ijma', qubila minhu, maka pendapat tersebut diterima. Difahami? Wa man khalafa wahidan minhuma arudda alaihi kainan man kana. Apabila pendapat tersebut menyelisih Al-Qur'an, hadis atau ijma', tolak pendapat tadi. Bagaimanapun tinggi kedudukan dia, mau dia seorang doktor, mau dia seorang syekh, mau dia ustadznya antum, kiainya antum, gurunya antum, imamnya antum, kalau pendapat dia menyelisih dalil nas Al-Quran atau hadis dan juga ijma'us salaf, ya tolak. Contoh misalkan gurunya antum, ya gurunya antum, ustadznya antum, kalau dari pendidikan akademik, seorang doktor misalkan, atau bertahun-tahun mulazamah di masyayikh di Yaman, tahu-tahu dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas langit. Difahami? Apa sikap antum? Menyelisih nas dan juga ijma', ya ditolak walaupun gurunya antum. Jangan antum berikan uzur, khotok tetap disalahkan. Difahami? Kalau seandainya dia rujuk dari pendapat tadi, itu yang diharapkan. Kalau enggak, ya antum katakan kepada dia, ya syekh, ya ustaz, hadza firaqu baini wa bainik. Ini batas akhir pertemanan kita, berpisah kita di sini tadi. Bahaya. Ya. Kalaupun didapati seperti itu. Jadi jangan gunakan atifiyah. Kalau seandainya gurunya antum, dia berpendapat dan pendapat dia menyelisih ijma', katakan salah.
walaupun dia sosok ulama yang antum fans. Kesepakatan para ulama di kalangan salaf dan juga di zaman sekarang, ulama Ahlussunnah mereka mengatakan tidak diperbolehkan mengingkari penguasa secara terang-terangan, inkarul ilmi namanya. Tahu-tahu ada gurunya antum atau alim, seorang syekh yang antum idolakan, dia mengatakan boleh mengingkari kesalahan pemerintah, kesalahan ulatul umur secara terang-terangan. Ya, apa sikapnya antum? Katakan salah. Kalau terus membela terus dan ternyata para ulama yang lain bersikap keras kepada dia, ya sudah, selamat tinggal. Dan terjadi, ikhwan, di zaman sekarang itulah fitnah, ya. Itulah fitnah seorang alim, masya Allah, ya, seorang alim luar biasa keilmuannya, ahli usul dan ahli fikih, ya. Anak termasuk ngefans. Tahu-tahu beberapa terakhir ini beliau memberikan fatwa bolehnya mengingkari pemerintah secara terang-terangan. Wah, itu fitnah besar di salah satu negara, Jazair. Ya, Anda sebut saja namanya Syekh Muhammad Ali Firqaus. Kalau mau bilang Anda sangat ngefans sekali dengan beliau, buku beliau itu luar biasa. Lalu masalah akidah, manhajiyah. Sehingga Anda amatin beberapa bantahan para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Junaid, ngeritik terus beliau, meluruskan pendapat seperti ini, tapi dengan adab. Syekh Sulaiman Ruhaili, ya, banyak dari kalangan ulama-ulama kita yang mengkritisi beliau. Itu sebagai bentuk apa? Bukan untuk menjatuhkan nama beliau, tapi dikarenakan pendapat seperti ini, pendapat yang menyelisih ijma' para ulama. Mereka para ulama sepakat tidak diperbolehkan. Zaman dahulu mengatakan tidak boleh mengingkari penguasa secara terang-terangan. Terus bagaimana dengan pendapat ini tadi? Ya dikatakan salah. Keluarkah dari Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti para ulama yang menghukumi, bukan kita yang menghukumi. Difahami? Seperti contoh yang lain, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy. Kita sudah sering kan kalau dalam buku fikih kan, hada qaulu Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy. Ya apa enggak? Ternyata dia apa pendapatnya dia? Bolehnya memberontak terhadap penguasa, seorang fakih. Ya apa enggak? Apakah membuat para ulama untuk tidak mengingkari tindakan beliau, fatwa beliau? Enggak. Para ulama insaf, tetap untuk menjaga syariat ini tadi dibantah pendapat seperti ini. Difahami? Bukan mentang-mentang gurunya antum, kawannya antum, pokoknya semuanya benar. Sehingga kalau guru salah, maka kembali ke pasal 1, guru tidak pernah salah. Pasal 2, guru, kalau guru salah maka kembali ke pasal 1. Bukan seperti itu, ya. Itulah agama, namanya munasahah. Ketika ada yang salah, ditegur oleh para ulama yang lain, langsung memperbaiki. Seperti itu ya ikhwan, ya. Kemudian kata beliau, wa min khabari halil a'immah wa du'atil huda minas salafis salih bid'an minas sahaba wal a'immatit tabi'in wa man salaka sabilahum waqtafa atharahum. Dan juga termasuk atau waman khobaroh, afan itu bacanya khobaroh, waman khobaroh halal a'immah, siapa yang mencermati, mempelajari kondisi para ulama, wa du'atal huda minas salafis salih, dan juga para da'i, ya, dari kalangan para salafus salih, para du'atul huda, ya, yang membimbing kepada petunjuk dari kalangan salafus salih, bid'an minas sahabah wa immatit tabi'in wa man salaka sabilahum
dimulai dari kalangan sahabat dan para ulama tabi'in dan yang menempuh jalan mereka, waqtafa atharahum, dan yang mengikuti jejak mereka, bana lahum annahum ala hadzal maslak sairun, maka akan nampak bagi orang tadi yang mencermati sejarahnya para ulama, akan nampak bahwasanya mereka para ulama salaf berjalan di atas prinsip maslak ini tadi. Wa fi wujuhi ahlil bid'ah wal ahwa waqifun, dan mereka juga para salaf berdiri ya, menghadang di hadapan ahlul ahwa wal bid'ah. Wa li hujajihim bima atahumullahu min quwwatil barahim wal adillah minal kitabi was sunnah dahidun, dan mereka para ulama salaf ya, menghalau ahlul ahwa'i wal bid'ah dengan hujah-hujah yang ada pada mereka berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa kekuatan burhannya, buktinya, serta dalil-dalil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mematahkannya. Fakanu bihaqqin kama fil athar, sehingga mereka para salaf betul-betul berada pada kebenaran sebagaimana yang disebutkan dalam athar, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Disebutkan dalam sebagian athar ya, ilmu ini yang akan membawanya adalah setiap generasi uduluhu, generasi yang adil, yang penuh dengan keadilan, atau orang-orang yang adil dari setiap generasi. Bagaimana mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yaitu kaum generasi para ulama yang meniadakan dari ilmu ini tadi tahrifnya orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang hulu, menyimpang, dan juga otak-atiknya ahlul batil, itu juga mereka bantah. Wa ta'wilal jahilin, dan juga takwil, penafsiran orang-orang yang bodoh. Wa kanu kama akhbaras shadiqul masduq, mereka sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum aw khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, zahirin, mereka senantiasa zahirin, menang. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, au khadalahum, atau menghinakan mereka, merendahkan mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, walaqad abda'a wa afada wa ajada akhuna al-fadil ad-doktor Abdus Salam ibnu Salim As-Suhaimi al-Ustad al-Musyarik bi qismil fiqhi fi kulliyati syariah bil Jami' al-Islamiyah. Sungguh telah bagus dan telah memberikan faedah serta telah berbuat baik akhuna al-fadil ad-doktor Abdus Salam ibnu Salim As-Suhaimi, Ustad al-Musyarik bi qismil fiqhi fi kulliyati syariah bil Jami' al-Islamiyah, id abana bi sarahatin wa wuduhin wa bi uslubin ilmi rafi', dikarenakan beliau telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang dengan metode yang ilmiah lagi tinggi, qawaida wa usula wa simat fil manhajis salafi al-haq, berupa kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip serta ciri-ciri manhajus salafi al-haq. Wa dzalika fi kitabil qayyim al-mausum bikun salafiyan alal jadah, yang demikian itu ada pada kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan alal Jadah. Syakarallahu sa'yahu wa ajzala mathubatahu, semoga Allah membalas usahanya dan melipat gandakan pahalanya. Wa ja'ala ma katabahu fi mizani a'mali rajihan yaumal qiyamah, dan semoga Allah SWT mencatat apa atau menjadikan apa yang telah dia tulis oleh penulis ini di buku ini sebagai timbangan amalan yang berat nanti di hari kiamat. Wa min tilkal qawaid wal usul was simat, di antara kaedah-kaedah dan prinsip serta ciri yang disebutkan dalam buku ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah hum khairu man yumassal al wasatiyah, bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah sebaik-baik contoh pertengahan ya.
Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab min mujaddidil Islam wa da'wah salafiyah. Di antara yang disebutkan di sini bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mujaddid agama Islam dan dakwah salafiyah. Kemudian prinsip yang disebutkan dalam ini adalah mu'adatul kufar lil Islam wa dakwah salafiyah. Orang-orang kufar akan memusuhi Islam dan dakwah salafiyah. Yang keempat, atharud dakwah al-hizbiyah al-islami umuman wa ala da'wati salafiyah khususan. Dampak buruk pengaruh hizbiyah terhadap agama Islam secara umum dan terhadap dakwah salafiyah secara khusus. Kemudian yang kelima, wujub izhari mazhab salaf, wajibnya menampakkan mazhab salaf. Yang keenam, jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah, bolehnya bernisbat kepada salaf dan berlakop dengan salafiyah. Yang ketujuh, ahammu mumayyizatil manhaj salafi, perkara terpenting dari keistimewaan manhaj salafi. Yang kedelapan, manhaju ahlil bid'ah wal ahwa. Yang kesembilan, ba'dul qawaid fil manhaj salafi, sebagian kaidah-kaidah tentang manhaj salafi. Yang kesepuluh, ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menyimpang. Yang kesebelas, al-abwab allati yajuzu fiha al-ghibah wal jarh inda ulama Islam, bab-bab yang diperbolehkan padanya ghibah dan kritikan menurut para ulama Islam. Yang kedua belas, uqubatu man walal mubtadi'ah, hukuman bagi orang yang bertoleransi, berwala loyalitas kepada ahlul bid'ah. Qala katibu hadis sutur, berkata penulis lembaran ini, tulisan ini siapa itu? Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau mengatakan, wa kana akhuna Syekh Abdus Salam hafizahullah wa saddadahu fi aqwali wa a'malihi. Dulu Syekh Abdus Salam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada ucapan dan perbuatannya, mu'tamidan fima auda'ahu hadzal kitab ala dalil. Beliau sengaja meletakkan, menitipkan pada bukunya ini berdasarkan dalil minal ayatil qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, dari ayat Al-Qur'an, dari hadis nabawiyah, wal atharis salafiyah, athar salafiyah, sawa'an fi dzalika ma dzakarna wa ma lam nadhkur mimma ihtawahu al-kitab, baik yang telah kita sebutkan ataupun yang belum kita sebutkan dari apa yang dikandung buku ini. Fakana hadzal kitab walillahil hamdu wal minnah qawiyul matmun, maka kitab ini segala puji bagi Allah dan karunia hanya milik Allah, qawiyul matmun, kuat kandungannya, wafi al muhtawa, terpenuhi isi-isinya, muhaqqiqan insyaallah ma tawakha fihi katibuhu, betul-betul muhaqqiqan, ya, mewujudkan apa yang diinginkan oleh penulis buku ini. Tawakhahu, tawakha artinya diinginkan. Wallaha as'alu li walil akh Abdus Salam wal jami'il muslimin al-ikhlasa fil aqwal wal a'mal was sayr ala hadis salafis salih min at-tamassuk bil kitabi was sunnah ayyuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ahu wa ayyuriyana al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabahu wa la yaj'alhu multabisan alaina fanadil inna rabbi ala siratim mustaqim wa ibadihi raufur rahim. Kata beliau, aku memohon kepada Allah untukku dan untuk al-akh Abdus Salam dan juga untuk seluruh kaum muslimin agar ikhlas agar ikhlas dalam ucapan dan perbuatannya serta berjalan di atas manhajus salafis saleh berupa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah SWT agar menampakkan kepada kita kebenaran betul-betul nampak benar dan memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti kebenaran, dan juga menampakkan kebatilan betul-betul batil dan memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Wala yaj'alhu multabisan alaina fanadil, dan janganlah Allah SWT menjadikan kita tersamarkan terhadap kebenaran tadi sehingga kita bisa tersesat. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa ibadihi raufur rahim wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-mudarris bil jami'ah al-islamiyah sabiqan wa kana fi sabahi sabti al-20 min Rabiul Awwal am 23 wa 400 wa alfin min al-hijrah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, ini ditulis oleh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri pada subuh hari Sabtu tanggal 20 Rabiul Awwal tahun 1423 Hijriah, 19 tahun yang lalu. Nah,
19 tahun yang lalu. Wallahu ta'ala